Ya, saudara, kasus pelecehan seksual di transportasi publik ternyata masih kerap terjadi dan faktanya ada 36 laporan pelecehan seksual di kereta sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Dan dari 36 kasus ini 33 diantaranya terjadi di KRL. Ya, ini benarkah transportasi publik di Indonesia belum ramah perempuan? Risih ya diliatin sama bapak-bapak itu, mesti kita nggak kenal, jadi ngerasanya kenapa ya ini kok orang ngeliatin gitu ya, emang ada yang salah gitu dari diri kita. Anda sebagai perempuan, apakah pernah merasakan seperti yang dialami oleh pengguna KRL ini? Bagi sebagian orang, transportasi publik belum sepenuhnya menjadi ruang yang ramah perempuan. Bayangkan, harus berdempet-dempetan, berjubel dengan sesama pengguna KRL, apalagi di jam-jam sibuk. KAI mencatat ada 36 laporan pelecehan seksual di kereta di sepanjang Januari hingga Oktober 2025. 33 diantaranya terjadi di komuter lain atau KRL. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran penumpang kereta, PT KAI menggandeng komunitas pecinta kereta api untuk melakukan sosialisasi anti pelecehan seksual di stasiun Jatinegara Sabtu lalu. Penumpang yang mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan diminta tidak segan-segan untuk lapor petugas. Kami mengajak kepada masyarakat pengguna transportasi umum pada khususnya untuk selalu berani melaporkan apabila terjadi tindak pelecehan seksual. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, setiap orang yang melakukan pelecehan fisik maupun non-fisik akan mendapat sanksi pidana atau denda. Sanksi tegas bagi pelaku pelecehan di kereta adalah masuk daftar hitam atau blacklist. Nomor induk kependudukan pelaku juga akan diblokir sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan layanan kereta. Aku pastinya ngehindarin buat tidur di dalam kereta, karena itu juga kayak memberikan ruang buat pelaku. Aku tuh paling kayak ngehindarin, misal kayak di tempat duduk itu, aku biasanya nyari tempat duduk kalau di gerbong campur, aku cari yang sebelah aku wanita atau enggak yang kayak relatif banyakannya cewek gitu. Kalau bisa kalau berdiri itu kita di dekat yang deket ceweknya juga gitu, jangan ke gerombolan laki-laki gitu. Maraknya kasus pelecehan seksual di transportasi publik mau tak mau membuat perempuan harus mencari trik supaya berasa lebih aman saat naik KRL. Memang ada yang namanya gerbong kereta khusus perempuan, tapi ternyata masih belum memadai banyaknya kaum hawa yang bepergian naik KRL. Kata pengamat transportasi, sudah waktunya disediakan, bukan gerbong kereta lagi, tapi satu rangkaian kereta khusus perempuan. Menambah rangkaian, tapi kalau nambah rangkaian nampaknya agak susah karena sudah maksimal lah. Tinggal mengatur tadi rangkaiannya. Pada saat jam tertentu, mungkin perlu satu rangkaian khusus untuk wanita. Dan itu nanti kalau sudah ada jadwalnya, bagi yang pulang kerja, pengen menggunakan itu biar terjadi pelecehan, ya itu bisa sebagai informasi yang menarik. Satu rangkaian ya, bukan satu gerbong lagi. Mirisnya, transportasi umum jadi lokasi kedua tertinggi terjadinya pelecehan seksual di ruang publik, berdasarkan data Koalisi Ruang Publik Aman. Padahal, perempuan berhak untuk merasakan rasa aman dan nyaman dimanapun ia berada, sekalipun di ruang publik. Tim Liputan AMIS CTV melaporkan.